produk ini tuh ditarik besar-besaran di seluruh dunia dan dilakuin penyelidikan. Kasus ini tuh serius banget sampai akhirnya ada 3 orang yang dihukum mati karena terlibat dalam skandal tersebut. Meskipun sempat ditarik dan dilarang, permen White Rabbit ini tuh akhirnya dijual lagi dan sampai sekarang masih bisa ditemuin di toko-toko. Nah, permen susu ini tuh udah ada dari tahun 1943 dan gak kenapa-kenapa sebenarnya. Cuma pernah ada masalah di tahun 2008, tapi sekarang udah aman lagi kok teman-teman. Coba kalian komen deh siapa yang udah pernah makan permen susu ini. Micin dulu sering banget makan permen ini, tapi sekarang masih ada yang jual gak sih? Soalnya Micin udah lama banget gak lihat permen ini di warung. Padahal rasanya enak banget ya, dan di luarnya tuh kayak ada plastiknya gitu ya yang bisa dimakan. Coba rating deh menurut kalian permen ini berapa enaknya? Micin rating 9/10 nih. Nah, siapa di sini yang suka buah peach? Peach itu kan buah yang manis dan enak banget ya, apalagi kalau dijadiin topping. Enak banget kan pasti, tapi ternyata ada yang bahaya dari buah peach ini. Kita lihat nih. Nih, kata dia makan buah peach kaleng ini tuh bisa bikin kamu kehilangan nyawa. Jadi apapun yang kamu lakuin jangan dimakan. Ada seseorang yang sempat ngepost foto ini tuh di Reddit. Dia bilang abis beli 1 kaleng buah peach, tapi pas dibuka, peach di dalamnya itu warnanya hitam. Ada 2 kemungkinan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama itu bisa jadi ada masalah waktu proses produksi. Jadi entah gimana ada pewarna hitam yang masuk ke dalam kaleng tersebut. Yang kedua, yang ini nih yang lebih serem. Peachnya kemungkinan udah rusak dan ada kemungkinan mengandung racun botulisme. Botulisme itu racun yang sangat mematikan yang dihasilkan oleh bakteri bernama Clostridium botulinum. Racun ini tuh paling sering ditemuin di makanan kaleng atau makanan dalam toples kalau proses pengawetannya nggak dilakuin dengan benar. Racun ini tuh bahaya banget. Dalam jumlah yang kecil aja tuh udah bisa mematikan. Botulisme ini bisa bikin otot jadi lumpuh dan bikin orang susah nafas, yang akhirnya bisa nyebabin kematian. Makanya kalau kalian beli makanan kaleng di toko, ada cara simpel buat ngeceknya. Coba tekan bagian atas kalengnya. Kalau permukaannya tetap rata atau sedikit cekung ke dalam, biasanya itu masih aman. Tapi kalau bagian atasnya menonjol keluar dan bisa pop up saat ditekan, mending jangan dimakan sama sekali. Di sini Micin kalau nemuin buah udah hitam kayak gitu mah mending langsung dibuang aja kan. Kebayang gak sih kita bakal langsung sakit pas abis makan itu? Pasti sakit perut dan kita langsung dibawa ke rumah sakit deh itu. Di sini ada nggak yang pernah makan buah udah hitam kayak gitu? Jangan dimakan ya teman-teman. Soalnya itu pasti mengandung bakteri yang bisa bikin kalian sakit. Nah, selanjutnya ada permen lagi nih. Kenapa ya makanan kesukaan kita yang enak kayak permen ini malah bahaya? Micin sedih deh, soalnya kan kita suka banget ya sama permen ini. Tapi kita lihat dulu penjelasannya nih. Nah, jadi ini tuh permen paling bahaya yang pernah dibuat. Dan kalian tuh bakal kaget banget, kok bisa ya permen ini tuh sempat dijual bebas di mana-mana. Permen ini namanya Hippie. Dan seperti yang bisa kalian tebak, permen ini tuh muncul di tahun 60-an. Bentuknya tuh cukup aneh. Di dalam sebuah tabung kecil ada bola-bola coklat warna-warni. Masalahnya buat ngeluarin permennya, kalian harus menghisapnya lewat sebuah jarum. Dan iya, mirip banget sama alat obat-obatan terlarang. Itu tuh memang disengaja ternyata. Permen ini tuh dibuat seakan-akan niru cara penggunaan narkoba kayak heroin yang memang menggunakan jarum. Idenya tuh adalah bikin anak-anak jadi terlihat seperti ngelakuin hal tersebut pas makan permen. Bahkan di kemasannya ada slogan yang bunyinya I'll try anything. Untungnya permen ini tuh gak bertahan lama. Setelah sekitar 1 tahun, produk ini akhirnya ditarik dari semua toko dan gak dijual lagi. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Lagian kok bisa-bisanya ada permen yang packagingnya kayak gitu ya? Lagian selain itu mirip sama alat suntik, itu juga kalau kita makan bisa aja kesel kan? Karena kan kita nyedot permennya ya. Bisa aja permen itu langsung masuk ke tenggorokan kita dan jadi kesel. Bahaya banget deh ini asli. Jangan pernah kalian cobain ya permen kayak gini teman-teman. Ada yang suka makan waffles gak nih? Katanya waffles itu lebih bahaya dibandingkan sama pancake. Kalian tahu kan waffles yang bentuknya bulat terus ada bentuk hasil cetakannya? Micin suka banget malah sama waffles. Tapi kenapa ya kok bisa bahaya? Kita tonton dulu penjelasannya ya. Nih, jadi intinya tuh mereka lagi debat soal makanan sarapan, waffle atau pancake yang lebih baik. Salah satu orang tuh merasa pancake itu terlalu kering. Jadi menurut dia waffles lebih enak karena teksturnya tuh ada kriuk dan lebih kerasa pas dimakan. Tinggal ditambahin sirup di atasnya. Menurut dia tuh waffles jadi makin enak. Sedangkan yang satunya ngerasa pancakes justru lebih lembut dan enak. Apalagi kalau ditambah sirup, dia juga ngerasa waffles itu terlalu kering di awal dan cepat jadi lembek saat kena sirup. Mereka juga sempat debat soal tekstur. Waffles awalnya kriuk, tapi bisa jadi lembek. Sedangkan pancake emang lembut dari awal. Masing-masing tuh ngerasa tekstur favoritnya tuh yang paling enak. Di akhirnya salah satu dari mereka bilang pancake itu lebih spesial. Sampai bawa-bawa argumen lucu. Kayak kata pancake ada kata cake-nya. Jadi dianggap lebih istimewa. Nah, ada juga orang yang lagi jelasin soal bahayanya waffles. Kita lihat nih. Jadi
kaos beku dari merek yang masuk dalam daftar penarikan produk, kalian bisa balikin produk tersebut ke toko tempat kalian beli buat ditukar. Siapa di sini yang suka makan durian deh? Absen, coba absen. Nah, kalau Micin suka banget nih sama durian. Micin kayaknya bisa deh makan satu durian full dimakan sendiri. Karena saking enaknya kan. Tapi ternyata ada bahayanya dan ada juga yang gak suka sama durian ini. Lihat deh nih. Trying durian for the first time. I'm scared. This fruit is known for smelling like zuru. It's supposed to taste good. How does it smell bad and taste good? Let's see. Holy crap, that smells like crap. That's really gross. Yes. Ew. Okay, 3, 2, 1. It doesn't taste horrible, but what is that? It's pregnant. What? Kalian lihat kan tadi? Dia sampai mau muntah gitu masa? Kayaknya emang karena baunya yang menyengat aja ya, makanya dia gak suka. Soalnya kata dia rasanya tuh enak, tapi baunya yang gak enak. Tapi apa ya bahayanya durian? Nah, jadi durian itu kalau dikonsumsi berlebihan bisa nimbulin masalah kesehatan. Soalnya durian punya kandungan gula, kalori, dan lemak yang cukup tinggi. Selain itu, durian juga bisa bikin tubuh kita jadi panas, tenggorokan kering, atau sariawan. Nah, selain masalah kesehatan, durian juga sering dilarang dibawa ke beberapa tempat kayak hotel, transportasi umum, atau ruangan yang tertutup. Soalnya aromanya yang kuat banget dan nyengat, jadi bisa ganggu orang lain. Bahkan di beberapa tempat tuh ada tanda peringatan yang larang buat bawa durian. Nah, itu dia makanan-makanan berbahaya yang harus kalian hindarin. Gimana nih, ada makanan favorit kalian juga nggak? Kalau ada, coba tulis di kolom